Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di podcast Kardan Hasanah, Ramadan Berkah, Perbanyak Sedekah, Ibadah Istiqomah. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, salah satu pengajar dari SMP ITK Kardan Hasanah Banjarbaru, yaitu Ustadz Sobari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya hari ini Ustadz? Lancar? Alhamdulillah, insya Allah lancar. Hari ini Ustadz Sobari akan sharing-sharing sama kita semua mengenai apa nih Ustadz? Insya Allah kita temanya hari ini perkara nuzulul Quran. Nuzulul Quran ya teman-teman. Jadi kita sharing-sharingnya hari ini tentang nuzulul Quran. Nah, kita tahu ya, nuzulul Quran ini adalah salah satu peristiwa penting di dalam agama Islam. Tapi nih, mungkin banyak yang masih belum kita tahu tentang nuzulul Quran. Jadi kita sharing-sharing aja hari ini sama Ustadz Sobari. Gini nih Ustadz, tentang nuzulul Quran. Apa sih sebenarnya nuzulul Quran itu? Iya, nuzulul Quran ya. Nuzulul Quran merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di dalam bulan suci Ramadan ya. Nuzulul Quran artinya adalah hari turunnya Al-Quran, hari pertama turunnya Al-Quran. Nah, di mana Al-Quran ini merupakan pedoman umat muslim seluruh dunia. Nah, jadi nuzulul Quran artinya adalah hari turunnya Al-Quran. Nah, seperti itu Ustaz. Jadi nuzulul Quran itu artinya adalah hari turunnya Al-Quran ya Ustadz ya. Nah, kira-kira kapan nih Ustadz hari turunnya Al-Quran itu pertama kalinya? Oke, jadi peristiwa terjadinya atau turunnya wahyu pertama kepada baginda Rasulullah SAW yaitu adalah Al-Quran. Nah, terjadinya pada malam 17 Ramadan tepatnya di Gua Hira. Nah, langsung malaikat Jibril bertemu secara langsung dan menyampaikan wahyu secara lisan kepada baginda Rasulullah, di mana turun ayat pertama itu adalah surah Al-A'laq ayat 1 sampai 5. Nah, di mana surahnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bacalah pertama. Jadi turun pertama, wahyu pertama itu adalah Al-Qur'an, yaitu surah Al-A'laq ayat 1 sampai 5, tempatnya di Gua Hira. Jadi gitu ya Ustadz ya. Iya. Jadi nuzul Quran itu adalah hari pertama turunnya Al-Quran, juga harinya tadi di malam 17 Ramadan. Nah, kita tahu kan ya Ustadz ya bahwa Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat muslim sedunia. Betul. Nah, jadi selain itu nih Ustadz, apa sih yang kita masih belum tahu tentang pentingnya nuzul Quran? Kenapa sih nuzul Quran ini menjadi salah satu peristiwa penting yang ada di dalam agama Islam? Iya, ini menjadi hal penting nuzul Quran karena Al-Quran merupakan pedoman bagi umat muslim. Jadi itu Al-Quran adalah bimbingan untuk umat muslim dari awal sampai akhir masanya ya. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya, Al-Quran merupakan pedoman bagi umat muslim di seluruh dunia. Makanya itu kita sebagai umat muslim alangkah baiknya kita mengamalkan, menjalani hidup dengan layaknya seperti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri merupakan pedoman dari kita dilahirkan sampai kita nanti diwafatkan. Pedoman-pedomannya ada di dalam Al-Quran, sehingga itu menjadi hal penting bagi kita. Tanpa adanya pedoman pasti jalan kita nggak tahu arah kemana ya. Kita sudah tahu jawabannya, bahwasanya Al-Quran ini adalah pedoman. Jadi kita pegang dari awal sampai akhir kita pegang, insya Allah hidup kita akan lebih baik dan lebih baik. Iya Ustaz ya. Iya. Nah, jadi karena kita tilik ke belakang lagi ya Ustaz ya, bahwa pedoman kita itu adalah Al-Quran dan itu adalah salah satu bukti pentingnya Al-Nuzulul Quran ini ya Ustaz ya. Nah, kalau misalkan di hari 17 Ramadan, tadi malam 17 Ramadan itu bertepatan dengan Nuzulul Quran yang mana berarti hari ini ya Ustaz ya? Iya, malam ini berarti. Malam ya? ini tepatnya. Nah, ya. Berarti ada nggak sih Ustaz amalan-amalan tertentu yang biasanya dilakukan di malam nuzul Quran ini? Iya, terima kasih. Amalan-amalan tertentu banyak ya banyak. Tapi yang bisa kita lakukan dan yang bisa kita amalkan yaitu yang pertama, ini itu semua orang bisa melakukan. Yang pertama adalah kita
membaca Al-Quran ya seminimal-minimalnya 1 hari 1 kali kita membaca. Kenapa? Ya, kalau hati kita ya nggak membaca Al-Quran itu rasa berat. 1 hari kita nggak membaca itu kayak apa kayak gitu ya. Jadi kita semakin sering mengulang baca Al-Quran, hati kita yakin pasti akan lebih lembut, lebih enak ya. Di bulan Ramadan ini juga kan kita sering mendengar ya, bahkan mungkin di masyarakat juga melaksanakan, yaitu ketika sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Nah sudahnya itu keseringan di masyarakat melaksanakan yang namanya tadarus Al-Quran. Ya, ada yang bisa menghatamkan dalam 1 bulan, ada yang bisa 2 kali khatam dengan cara bergiliran, mentadarusi Al-Qur'annya, mengulang-ulang, saling menjaga. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Ya, itu yang bisa kita lakukan di masyarakat. Nah, dan alangkah baiknya kita seminimal-minimalnya kita bisa membaca 1 ayat paling sedikit ya. Alhamdulillah kita bisa 1 lembar kah, 2 lembar atau 1 juz atau selebihnya bisa kita lakukan. Mungkin seperti itu. Jadi itu ya teman-teman ya, bahwa di bulan Ramadan ini khususnya di malam Nuzulul Quran ini, di malam 17 Ramadan ini, alangkah baiknya kita membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Seminimal-minimalnya itu 1 ayat tadi ya Ustaz. Betul, ya. Nah, itu paling minimal sekali. Nah, gitu teman-teman. Jadi Nuzul Quran ini adalah salah satu peristiwa penting karena di dalamnya sendiri adalah hari lahirnya atau turunnya Al-Quran pertama kali ke dunia. Nah, sebelum mengakhiri podcast kali ini nih, Ustaz, ada yang ingin disampaikan terakhir, Ustaz? Oke, yang terakhir untuk kita bersama, untuk saya pribadi dan semua para penonton ya, saya sama-sama saling mengingatkan ya. Kita di dunia ini saling mengingatkan di mana tentang pentingnya Al-Qur'an ya, tentang pentingnya Al-Qur'an. Kalau bisa kita selalu bersama Al-Qur'an ya dalam kehidupan kita sebagai umat muslim ya. Sebagaimana orang yang beriman, kita harus selalu mengutamakan Al-Qur'an dalam segala hal, dalam hal apapun yang kita lakukan ya. Karena Al-Qur'an merupakan pedoman bagi hidup kita, karena Al-Qur'an adalah sumber hikmah ya, sumber hikmah untuk penerang hati kita yang tak ternilai, harganya sangat tinggi. Mungkin itu pesan dari saya dan untuk semuanya. Oke, itu tadi ya teman-teman ya, pesan dari Ustadz Sobari, diingat, dicatat ya teman-teman ya. Nah, karena tadi Ustadz Sobari sudah memberikan kesimpulan dan juga kita sudah agak banyak sharing-sharing dengan Ustadz Sobari, untuk podcast kali ini kita akhiri. Tetap pantengin terus podcast Kardan Hasanah di channel YouTube SMP ITK Kardan Hasanah Banjarbaru, karena tiap harinya kita akan sharing-sharing ilmu dengan ustadz-ustadzah lain yang ada di SMP ITK Kardan Hasanah Banjarbaru. Jadi untuk episode kali ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.